sebentar. Hanya mengingatkan aja. Jadi ketika kita membuat sebuah judul, harus jelas dulu diangkat dari bidang apa. Yang mau ditembaknya bidang apa. Kemudian jangan salah obat. Ketika misalnya penyakitnya ini adalah demam, panas, maka obatnya apa itu? Paracetamol, ya kan? Sanmol, Bodrek. Pas. Tapi kalau apa? Nggak ada. Tapi kapan selesai? Tepat waktu. Good. Tapi harus benar. Itu ya, jadi ini. Ini dalam pembuatan judul. Saya cepat-cepat aja. Jadi ketika membuat sebuah judul, Bapak harapkan yang dipegang ini, saya meminta tolong ada variabel. Kalau saya lihat di grup, kalau bisa ada 3 variabel di dalam judul itu. Ada variabel obatnya apa yang akan mempengaruhi 2 penyakit kalau bisa. Ya, jangan satu nanti lari ke PTK nanti atau PTBK, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi kalau saya minta ini kan ini dibina juga oleh Bu Rektor bahwa mata kuliah ini sifatnya adalah harus mix methodology. Ya, metodologi campuran, paham ya? Tidak hanya di situ action research, tetapi juga di situ ada yang disebut dengan eksperimen. Paham ya? Nah, mungkin kemarin oleh teman mata kuliah yang lain. Jadi saya hanya mengulas saja. Jadi dalam membuat judul, langkah pertama adalah berangkat dari masalah. Masalahnya diambil dari mana? BK itu tidak dari yang lain. Kita punya fokus ke dalam 4 bidang layanan. Paham ya? 4 bidang layanan. Hati-hati. Nah, kawan-kawan yang mungkin nih, ada yang bukan dari dulu. Ini kan kelas karyawan ya, rata-rata ya? Betul nggak? Yang udah ngajar ya, saya lihat ya, umumnya nih. Ada yang belum, bukan dari BK nggak dulunya? Maaf, yang D3 yang mungkin. Nggak ngaku biasanya, nggak mau ngaku biasanya, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, ya. Jadi intinya nggak masalah. Kita belajar ya di dalam bidang bimbingan konseling itu, sekali lagi, ketika kita membuat sebuah permasalahan di dalam judul penelitian sangat berbeda dengan mata pelajaran atau mungkin mata kuliah yang kaitan pembelajaran. Di dalam layanan bimbingan konseling itu kita yang disebut bukan mapel, tapi adalah kita layanan bidang, kan gitu. Dulu kan istilahnya kalau yang lain adalah RPP ya, atau satpol istilah dulu. Kita bukan RPP, tapi satlai kan dulu kan, ya kan, RPL kan gitu kan, sangat beda ya. Jadi pikirannya harus mulai difokuskan. Itu satu di dalam membuat sebuah judul penelitian. Kemudian di dalam membuat sebuah latar belakang, nah ini saya coba mungkin karena saya mau screenshot ya, coba ntar ya, saya tutup dulu ya. Cari bahan dulu. Baik, kita lihat ya. Udah kelihatan nggak screenshotnya? Kelihatan? Kelihatan. Baik. Pak. Ya, udah kelihatan ya. Nah, kita akan lari sekarang yang pertemuan keempat itu proposal ya. Jadi bagaimana di dalam, karena dianggap ini udah
Cuman Bapak mengulas aja ya. Bamus mengulas aja kaitan dengan ini, pengampuhnya adalah dari Ibu Rektor sampai ini nama Bapak ya. Nama Bapak ini singkat. Pak Musli itu singkatan ya. Nama saya Muslihudin ya. Pak Mus panggilannya. Baik. Nah, sistematika proposal yang sudah disepakati di tiap perguruan tinggi itu ada yang disebut dengan gaya selingkung. Awas jangan gaya selingkuh ya. Jangan, hindari itu. Selingkung. Selingkung ini adalah terkait dengan yang diberlakukan di IKIP Siliwangi di prodi BK ya. Nah, di ini adalah bagian 1, bukan bab 1 ya. Jadi ini adalah proposal tadi, judul. Makanya saya mengulas judul ini harus singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Jadi kalau saya melihat hitungan judul itu kalau bisa 20 atau sekian kalimat, tapi nanti ada subjudul kalimat di bawahnya. Gitu. Misalnya hubungan antara misalnya kan minat, bakat apa gitu ya dengan apa gitu, silahkan. Kan biasanya itu judul ya, itu adalah korelasi, hubungan, pengaruh gitu kan, ya kan. Kemudian implementasi, silahkan. Nah, saya belum tahu judul-judulnya, nanti saya minta semua itu ada tugas enggak, udah disampaikan enggak? Pertama membuat sebuah judul penelitian, kemudian juga udah disampaikan belum? Sudah, Pak. Ke siapa? Pak Sambu Ibu. Oke, baik. Berarti udah masuk ya. Alhamdulillah. Nah, kita membuat sebuah judul, sekali lagi harapan Bapak judulnya di sini, karena ini Anda ini adalah sudah di lapangan, kelas karyawan, tolong yang permasalahannya yang membumi. Angkat kalau sih di sekolah sendiri, saya pikir. Ya, itu lebih hemat menurut saya. Permasalahan lebih termanfaatkan, ya kan, di situ. Atau mungkin di situ ada yang namanya membandingkan antara satu sekolah dengan sekolah lain. Sampel penelitiannya itu kan bisa melakukan, ya, tetapi bisa membandingkan sebagainya. Judulnya. Kemudian di dalam latar belakang masalah, ya kan. Nah, di dalam latar belakang masalah ini, nah ini kan ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan visi operasional. Tadi kalau saya berbicara di dalam judul penelitian, sekali lagi ada 3 variabel kalau bisa. 1 variabel bebas, 2 variabel terikat. Dan mohon judulnya harus jelas, jangan abu-abu ya. Kalau abu-abu pusing nanti ketika kita nyusun dan mencari bahan-bahan penulisan. Harus paham ya, sekali lagi harus paham itu. Kemudian di dalam latar belakang masalah, kemarin sudah dijelaskan. Ada yang tahu nggak siapa selain tadi Bu Dida atau saya kenal dengan yang lain? Di dalam latar belakang itu harus ada apa saja? Sambil ngecek aja nih. Di alinea 1 apa, alinea 2 apa, alinea 3 apa? Kejadian yang ada di lapangan, Pak. Kondisi ideal. Kondisi ideal, terus? Situasi ideal, kejadian di lapangan, kemudian adanya konflik, Ya. permasalahan, konflik, solusi yang kita pilih, terus? perbedaan menurut para ahli pada pendahulu. Nanti diakhiri oleh rangkuman. Baik, bagus ya. Bagus, itu udah bagus. Boleh, Bapak mungkin ngasih masukan. Di dalam latar belakang masalah, ini harus menggambarkan garis besar yang akan kita angkat. Alinea 1. Di dalam latar belakang masalah harus berbicara yang disebut dengan kondisi ideal. Kondisi ideal atau numeris itu bisa diambil dari para ahli,
undang-undang, permen, peraturan tentang kebekaan atau masalah yang akan diangkat. Itu ya. Jadi ketika kita berbicara latar belakang masalah yang diangkat, lihat judul, kemudian poin pertama tadi katakan betul terkait dengan angkat dulu kondisi ideal. Ideal itu adalah teoritis yang diambil dari ahli-ahli kebekaan yang profesional. Misalnya terkait dengan kenakalan remaja. Maka di situ diambil menurut misal Rohman Natawijaya 2000 titik 2 mengatakan bahwa kenakalan remaja ideal. Atau Apkin 2013 titik 2 mengatakan bahwa kenakalan remaja kutip. Yang disebut dengan kondisi ideal adalah kondisi atau tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh secara aturan itu. Ya. Nah, setelah itu misalnya ideal di alinea pertama, kemudian masuk tadi dikatakan yang disebut dengan kondisi empirik atau kenyataan di lapangan. Namanya empirik. Kenyataan di lapangan ini berbicara bisa kenyataan diambil dari menurut pendapat orang atau yang paling bagus adalah data-data empirik terjadi di lapangan yang akan kita teliti. Ya kan? Misalnya mabuk dan sebagainya di koran PR sekian terjadi kenakalan remaja dan tawuran. Dalam hal itu bla 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 bla. Selanjutnya pada kondisi lain yang ada pada majalah Tempo tanggal sekian kejadian kenakalan remaja bla 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 bla. Selanjutnya laporan dari sekolah Secimahi. Nah, itu ditulis tuh bercerita tentang kejadian-kejadian kaitkan. Itu yang disebut dengan kondisi empirik atau kenyataan di lapangan. Istilah kalau saya melihat ketika berbicara ideal dulu kita kemas. Masuk di alinea kedua kita berbicara kondisi lapangan kita garap. Tapi jelas di situ menurut siapa, ya kan? Setelah kita masuk di situ alinea 1, 2, terserah Anda membuat sebuah di dalam proposal itu. Yang ketiga adalah yang disebut dengan gap. Alinea ketiga gap atau kesenjangan. Nah, gap atau kesenjangan inilah yang disebut kita membandingkan antara kondisi ideal dengan kondisi empirik yang di alinea 1 dan alinea 2 tadi. Gap di sini kesenjangan, siapa yang bicara? Anda bicara ngomong sendiri. Dengan melihat kondisi di atas, maka terjadi ketimpangan yang harus segera diatasi. Di mana peran bimbingan anak-anak yang semakin yang menyebabkan kerusakan lingkungan, meresahkan orang tua, kan itu gap. Jadi gap itu berbicaranya ngomong sendiri, bukan kutip mengutip. Paham ya? Nah, itu. Ini harus kuat ya dalam bicara nih. Jadi satu tadi di dalam rumusan masalah itu yang pertama adalah kondisi ideal. Diambil dari mana tadi ideal? Pendapat orang, aturan, Para ahli. Al-Quran. Misalnya Anda gini, pada Al-Baqarah ayat sekian tulis kutipan Arab, boleh. Siapa yang larang? Justru ideal. Boleh, itu ideal namanya. Jadi tidak berarti harus dari konsep yang bisa dipertanggungjawabkan. Baru ngomong tadi kejadian, empirik, baru ngomong gap. Terserah, misalnya Pak idealnya saya sampai 2 alinea, boleh. Tapi kalau di proposal jangan banyak-banyak dulu, nanti kan dikembangkan ya. Nah, setelah itu di dalam latar belakang masalah itu, gap baru ada yang disebut dengan solusi. Alinea keempat berbicara solusi. Apa itu solusi? Obat yang kita akan angkat. Pendekatan konseling apa yang akan kita omongi untuk mengatasi masalah di atas.
behavioral, humanistic, center, Freudian, gitu kan? Apa? Terserah. Apa mungkin bimbingan kelompok, teknik bimbingan kelompok, konseling keluarga, up to you. Yang bisa, di situ dikatakan, berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan sebuah solusi yang harus dipikirkan oleh dunia pendidikan dalam hal ini, petugas bimbingan konseling di sekolah. Maka pendekatan behavioristik merupakan pendekatan yang tepat ini menurut siapa tulis. Itu yang disebut dengan solusi atau judul yang akan kita mulai gerek ke depan. Terakhir, baru kita rumusan tadi, merangkum yang disebut menempel sebuah judul di akhir latar belakang itu. Dengan demikian, misalnya, ini Bapak saya ambil contoh terus ya, supaya paham. Maka penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul pengaruh ini. Dengan alasan apa? Paham nggak latar belakang dengan gaya saya? Paham ya? Jadi nggak usah lama, nggak usah terlalu lama mikirnya. Semakin cepat semakin lakukan kita gerakan. Sekali lagi, judul diangkat 1 variabel obat, 2 variabel permasalahan. Kita garap. Angkat dari 4 bidang. Beres kan? Ya. Kemudian latar belakang, buat mungkin framework kita dalam skema 1. Kondisi ideal. 2. Kondisi empirik, 3 gap, 4 solusi, 5 rumusan judul. Ya. Kemudian yang berikutnya rumusan masalah. Nah, ini juga yang harus mungkin kita lakukan. Rumusan masalah ini yang saya sering juga kalau dulu waktu di UPI ya, dulu sempat saya jadi dosen sebelum dilantik oleh Pak Menteri menjadi kepala Lembaga Pendidikan Provinsi Aceh ini di Lembaga Penjaminan Mutu, sering ada pertanyaan yang dijawab dengan sendiri oleh dia. Maaf, adakah? Ada. Sering ada pertanyaan, adakah ini? Ada. Jawabannya sudah. Kalau gitu mau apa? Jadi tolong, di dalam membuat sebuah judul harus hati-hati. Apakah jelas kan? Ya. Jangan hindari menurut saya nih ya. Adakah? Orang kan akan adakah? Ada. Bisakah? Bisa. Nah, ini yang harus hati-hati. Apakah? Bagaimana? Ya kan? Sejauh mana? Sejauh mata memandang kalau saya mengatakan. Jadi kalau orang mengatakan sejauh mana? Jauh, nggak terukur kan? Buat mungkin seberapa besar, jelas prosentasenya. Seberapa besar peningkatan, seberapa besar pengembangan, seberapa besar apa? Apakah, bagaimana, seberapa besar, bagaimana perbandingan. Jadi tolong bahasa-bahasa rumusan masalah ini atau rumusan masalah bisa juga mungkin ada rumusan masalah umum dan ada rumusan masalah khusus. Nah, kita akan lihat ya. Nah ini yang mungkin saya ingin lakukan, ini udah supaya ini melingkar aja. Jadi rumusan masalah itu ada di rumusan yang kaitan dengan bagaimana merumuskan sebuah skala umum, diturunkan dalam sebuah rumusan khusus, itu boleh. Kemudian tujuan penelitian. Nah, kalau tujuan penelitian itu harus merujuk. Ketika kita berbicara apakah, maka tujuannya harus mengacu pada rumusan. Apakah pendekatan konseling dapat maka dijawab tujuannya adalah untuk mengetahui. Tapi ketika kita berbicara bagaimana itu kan berbicara proses ya, untuk mendeskripsikan atau mengetahui proses. Tapi ketika apakah untuk mendeskripsikan. Jadi harus nyambung antara tujuan dengan rumusan masalah ini. Gitu. Ya, ini hanya mungkin mengulang.
Nah, jadi nanti mungkin oleh Pak Bu Wiwin lebih dipertegas lagi, cuman Bapak hanya mengulas-ulas saja ya dari sudut pandang bimbingan konselingnya. Jadi tujuan itu ketika kita berbicara apakah, maka menjawabnya adalah untuk mendeskripsikan, jelas kan? Untuk apa sih? Untuk ini. Bagaimana begini prosesnya, kan gitu. Jadi harus nyambung antara tujuan dengan itu. Kemudian manfaat. Manfaat penelitian, nah ini manfaat penelitian ini harus jelas ya. Manfaat penelitian itu harus jelas. Adalah manfaat umum apa? Ada manfaat khusus. Manfaat khusus ini diidentifikasikan kemana? Manfaat khusus ini, manfaat khusus mungkin untuk siapa? Untuk kampus, kan manfaatnya. Untuk IKIP Siliwangi apa tuh? Kemudian manfaat untuk mungkin guru bimbingan konseling, manfaat untuk pendidikan, bisa itu dirinci gitu, sehingga jelas gitu ya ketika kita berbicara manfaat, manfaat untuk siapa. Nah, jadi kalau manfaat masih globally, bingung, manfaatnya adalah saya katakan untuk siapa ini. Jadi kalau di dalam sidang, kalau saya menyidang, manfaatnya untuk Anda, untuk siapa ini? Kalau untuk Anda saja percuma saya katakan ke penelitian, kan manfaatnya untuk umat. Nah, siapa aja tuh? Nah, itu yang harus jelas ya. Kemudian manfaat ini harus dipecah. Nah, lanjut ya. Saya hanya ini. Nah, ini untuk nanti di bab 1, definisi operasional tadi. Definisi operasional itu membedah 3 variabel tadi. Variabel bebas apa, variabel terikat apa. Dan kalimatnya itu adalah kalimat sendiri yang harus keluar. Kalau operasional ya. Baik. Nah, kemudian ini yang kaitan dengan di bab 1. Nanti ini adalah bagian 1 yang tujuannya untuk nanti di bab 1 ya. Untuk nanti di bab 1. Ini yang harus ada dalam bagian 1 ini. Yang nanti kedepannya untuk di dalam tulisan di bab 1 ini. Nanti dalam pembuatan proposal penelitian ini. Lanjut ya. Nah, jadi jangan berarti bahwa ini adalah bab 1, enggak. Ini proposalnya yang nanti kalau kita pecah, ini nanti kedepannya untuk di bab 1 dikembangkannya gitu. Nah, kemudian yang bagian H itu adalah metode dan desain penelitian. Nah, ini yang mungkin harus hati-hati juga. Kaitan dengan metode diharapkannya adalah metode dari desain penelitian ini menggunakan mix metodologi ya. Jadi jangan lebih cenderung, kan ada yang namanya penelitian tindakan kelas. Ada PTBK kalau istilah di dalam bimbingan, penelitian tindakan bimbingan dan konseling. Nah, itu oke ketika kita berbicara dalam satu kacamata untuk guru-guru naikkan pangkat. Itu boleh, kenaikan pangkat itu PTBK, PTK. Tapi kalau Anda sebagai mahasiswa itu adalah harus penelitian mix metodologi, artinya bahwa metode dan desain penelitian ini harus campur. Tidak hanya action research di dalamnya, tetapi di situ mungkin ada penelitian yang sifatnya deskriptif, analitik dan sebagainya. Nah, kemudian desain penelitiannya silahkan ya, Bapak Ibu bisa lihat yang kaitan di dalam konseling itu gimana, pada prinsipnya sama. Kemudian subjek penelitian. Nah, tolong desain penelitiannya harus kuat. Ari Kunto yang diambil harus kuat gitu ya. Atau mungkin almarhum siapa itu Pak yang penelitian itu Pak Prof Kurkon dari bimbingan konseling, atau Pak Rohman, silahkan itu. Ya. Kemudian subjek penelitian. Ya, kalau saya juga pernah menulis buku ya. Mungkin kalau ada yang pernah buku tentang kiat sukses melakukan PTK, PTBK, itu saya nulis buku, Pak Musli. Dulu terkenal dulu tahun dulu itu. Gaming ya buku yang saya tulis, tapi setelah saya menjabat di struktural udah lupa gitu ya. Sekarang ini diminta untuk ngajar ya, coba saya lakukan untuk mudah-mudahan ada, ini bisa juga di situ buku saya bisa dilihat tuh, saya nulis juga tuh. Nah, kemudian subjek penelitian. Nah, kaitan dengan subjek penelitian Bapak Ibu sekalian, nah ini yang harus mungkin terkait dengan subjek penelitian itu ada yang sampel penelitian ya di dalam bimbingan konseling itu. Subjek penelitiannya siapa? Gitu kan. Jadi kalau kita berbicara komparasi 2 sekolah,
misalnya ini ada di SMP misalnya di SMP 1 Ciamplas misalnya yang bagus nih misalnya penelitiannya. Satu lagi misalnya di SMP Ciamplas 2 yang mungkin di bawah itu. Nah, itu bisa dibandingkan. Nah, itu subjek penelitiannya tidak harus semuanya, bisa mungkin menjadi sampel penelitian nanti, ya. Nah, kemudian yang instrumen penelitian. Nah, ini juga harus tahu apakah sudah paham nggak ya, instrumen penelitian di BK itu banyak ragam. Ada yang disebut dengan tes dan non tes. Ya. Jadi ini juga menjadi harus paham sebagai syarat dari para mahasiswa bimbingan konseling. Karena di jurusan BK itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua, harus benar-benar ya. Karena pembelajaran itu tidak hanya di dalam indoor, tapi seorang guru BK itu harus mampu menempatkan posisi kita ini di mana saja, kapan saja. Kita sebagai konselor, kita sebagai orang yang akan membantu anak yang bermasalah. Nah, orang-orang lulusan BK itu peluangnya besar. Bisa jadi personalia tuh di perusahaan. Laku, Pak. Bu. Sekarang itu jurusan BK tuh kalau saya lihat kemarin pengangkatan PNS aja kekurangan. Jadi bersyukur tuh masuk ke jurusan BK. Bener, serius ya. Karena memang dibutuhkan. Gitu. Di lapangan tuh sangat sulit gitu ya. Tetapi guru BK yang bagaimana? Jangan guru BK yang dulu yang disebut dengan GC. Tahu dulu awalnya guru BK tuh GC. GC itu GC, guru cicing dulu itu. Cicing aja di ruang BK. Yang diangkat permasalahan aja. Salah. Jadi kita harus rubah mindset. GC sekarang itu guru cingceng dan guru cinges. Itu BK sekarang itu. Jadi bukan guru cicing. Cing cangkeling, manuk cingkleng, cineten, hok cai gitu ya. Molohok bari ngacai gitu ya. Jadi enggak gitu ya. Guru BK sekarang adalah guru BK paradigma baru. Nah, guru paradigma baru ya. Nah, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang Bapak banggakan, instrumen penelitian ini nanti disusun. Dari mana instrumen penelitian ini disusun? Dari definisi operasional tadi. Ya kan? Jadi dalam bentuk angket lah, dalam bentuk sebarkan angket tertutup, terbuka nanti. Dan ini harus dijudge. Instrumen penelitian itu harus dijudge. Makanya hati-hati di dalam membuat sebuah judul harus jelas. Tadi variabel bebasnya, dua variabel terikatnya harus jelas. Sehingga ketika kita nyusun instrumen ini benar-benar kita udah mantap ya, tidak ada perubahan. Instrumen penelitian ini nggak sembarang, harus dijudge oleh ahli, oleh dosen selevel ya mungkin yang sudah paham kaitan dengan bagaimana membuat dan menyusun instrumen itu, harus lihat bahasanya, kedalamannya, nggak main-main. Tapi minimal paham ya. Kemudian prosedur penelitian. Prosedur penelitian itu terkait dengan sistematika ya penelitiannya. Anda nih berapa bulan di lapangan gitu kan? Berapa bulan itu pengambilan data, mengumpulkan data, pengolahan data, ke lapangannya ini kapan kan gitu. Mengolah datanya seperti apa? Ini harus jelas. Prosedur penelitiannya harus dilalui. Kemudian prosedur pengolahan data. Pengolahan data itu dari mulai mungkin mengkolek data, data yang sudah terkumpul kemudian diidentifikasi, kemudian diolah, ditafsirkan dan sebagainya dari hasil data itu. Ya. Nah, saya cepat dulu aja, nanti kita diskusi ya. Kemudian yang M, dan ini nanti yang HIJKL ini, bagian ini akan masuk nanti ke bab 3. Ya kan? Ke bab 3. Jadi terkait dengan ini. Baru selanjutnya jadwal penelitian. Jadwal penelitian itu waktu ya. Waktunya, daftar pustakanya ini nanti di sini untuk di bagian 4, bab 4. Oke, saya lanjut. Nah, ini definisi operasional tadi. Nih, ya. Jadi definisi operasional ini definisi yang dibesarkan pada karakteristik yang tadi kan, yang dapat dioperasiasi dari apa yang sedang didefinisikan.
atau mengubah konsep yang berupa konstruk ke kata-kata yang menggambarkan perilaku gejala yang diamati. Tadi makanya kata Bapak juga. Ini definisi operasional itu adalah tetap berangkatnya dari judulnya. Mengangkat sebuah judul dioperasionalkan, diamati dan dapat diuji, ditentukan keberaniannya oleh orang lain. Nah, kalimat ini ya. Kemudian ini banyak ya definisi membentuk kalimat operasional jelas lugas dari hasil pemikiran terkait pada. Nah, ini yang lebih pasti dipahami nih. Kalimat inilah. Jadi definisi operasional ini disusun dan dibentuk kalimat operasional oleh siapa? Oleh Anda. Jelas, lugas, tidak bertele-tele, dan hasil pemikiran peneliti. Siapa peneliti? Anda semua yang nanti akan turun ke lapangan dan akan menyusun sebuah skripsi. Terkait apa? Variabel penelitian. Nah, Bapak tadi katakan kan? Makanya hati-hati di dalam membuat sebuah variabel, harus jelas. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah, ini operasional, ini saya pikir tujuan dan penyusunan dan operasional adalah bentuk mewujudkan pengumpulan data. Oke lah, itu ya. Saya pikir terlalu banyak nih definisi. Definisi operasional harus sejalan rumusan masalah. Jadi di dalam definisi operasional pun harus sejalan dengan rumusan masalah. Makanya kata saya juga tadi, kata Bapak juga, judulnya harus jelas. Ya kalau judulnya jelas, rumusan masalah jelas, latar belakang jelas, gitu kan. Jadi tidak terlampau ngejelimet dalam pikiran kita. Nah, tipe penyusunan operasional ini didasarkan pada operasi yang harus dilakukan. Keadaan definisi menjadi nyata atau dapat terjadi. Tipe penyusunan operasional itu disusun pada operasi yang harus dilakukan. Dilakukan siapa? Anda sebagai peneliti, ya kan? Sehingga keadaan definisi menjadi nyata atau dapat terjadi dengan menggunakan prosedur. Nah, ini menjadi contohnya konflik didefinisikan sebagai keadaan. Jadi jangan sampai sebuah judul konflik itu apa ya konflik? Harus dioperasionalkan. Sampai orang tidak bertanya lagi gitu loh. Oh itu maksudnya. Enggak lagi. Terus kemudian selanjutnya jangan ngomong gitu lagi intinya gitu. Jadi menempatkan orang atau situasi di mana masing orang mempunyai tujuan yang tapi hanya satu orang yang dapat mencapainya, gitu kan? Nah, kemudian ini tipe penyusunan definisi operasional yang kaitan dengan bagaimana objek tertentu dapat dioperasionalkan. Itu berupa yang dilakukan atau yang menyusun karakteristik dinamis. Contohnya orang pandai dapat didefinisikan sebagai seorang yang mendapatkan nilai-nilai tinggi di sekolahnya. Ini tipe penyusunan definisi operasional ini bagaimana kita menyusun sebuah objek tertentu yang kita bisa operasionalkan dengan bahasa-bahasa yang lebih jelas, gitu. Atau apa yang menyusun karakteristik dinamisnya. Ya tadi dapat didefinisikan sekarang yang mendapatkan nilai yang tinggi di sekolahnya. Jadi kalimat ini kan orang pandai. Orang pandai apa ya? Harus jelas, gitu. Nah ini kan dapat didefinisikan seorang yang mendapatkan nilai tinggi. Jadi kalau kita berbicara tadi yang tipe penyusunan definisi operasional, yang paling penting adalah paham enggak Anda sebagai peneliti dengan operasional yang ditulis. Kemudian bagaimana orang melihat definisi operasional itu, paham enggak? Tergambar enggak judul penelitiannya itu di dalam definisi operasional yang Anda kaji, gitu kan? Nah, kemudian nah ini nampak setiap objek atau gejala yang didefinisikan, saya pikir sama. Nah, ini contoh definisi operasional ini yang sudah disusun ya. Jadi jika rumusan masalah kita nih, nah ini yang saya mungkin agak ini ya, kalau adakah ada gitu. Saya pikir apakah aja. Kalau adakah ini kayaknya kalimatnya kayak kurang operasional. Kalau saya kurang begitu Pak, kurang setuju. Jadi apakah pengaruh layanan bimbingan konseling WIDEP? WIDEP itu apa? Ini WIDEP juga harus jelas gitu ya. Ya, WIDEP terhadap mandirian belajar siswa kelas 2 SDN secara resmi, maka definisi operasionalnya nih. Nah, WIDEP ini harus jelas juga ya. Apa itu WIDEP? Apa itu pendekatan? Apa itu teknik? Apa itu strategi? Kan gitu. Jadi harus jelas nih ya. Jadi adakah pengaruh? Apakah kalau saya ya. Kemudian layanan bimbingan WIDEP ini adalah uraikan dengan kalimat Anda sendiri. Jadi kalau kita berbicara WIDEP ini belum jelas, maka Anda sebagai peneliti mempertahankan.
Jadi Anda semua, saudara-saudara semua, mahasiswa-mahasiswi yang sekarang lagi mengambil materi ini, ketika penelitian, keunikan layanan bimbingan WIDEP ini ditulis, studi literaturnya dengan langkah-langkahnya apa, kemandiriannya apa, sebagainya. Itu ya. Itu yang mungkin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ya. Baik. Sebentar nih saya ada ini. Makanya Bapak kalau Bapak ada ini, ada sebentar nih. Ada WA dari kementerian nih. Nah, terganggu ya. Harus balas dulu. Ya. Nah, oke. Nah, itu mungkin ya yang kaitan dengan DP operasional. Selanjutnya, ini contoh DP operasional juga. Nah, ini juga rumusan masalah kita, adakah pengaruh? Ya. Ada. Apakah pengaruh layanan bimbingan WIDEP terhadap kemandirian belajar siswa? Maka definisi operasional itu kita lihat. Jadi sekali lagi uraikan dengan kalimat Anda sendiri, kalimat yang bisa dipahami ya. Itu definisi operasional. Kemudian ini kerangka teori atau studi literaturnya. Jadi ketika kita berbicara kerangka teori atau studi literatur yang ada di teori yang akan kita buat, dalam artian di mana studi literatur memberikan ide dan tujuan. Jadi kalau bisa teorinya itu ambil, saya sarankan ya seorang apalagi di BK, ambil dari jurnal lah ya. Tolong jangan kita juga melihat hanya di skripsi orang lain. Kutip-kutip gitu. Kutipnya udah berapa ratus kutip, kita kutip lagi, nggak 100 berapa kali tuh. Kalau bisa ya, bukan kalau bisa, saya pikir harus. Ada bahan ketika kita berbicara penelitian, maka ada kewajiban mahasiswa itu ambil jurnal. Jurnal terkait penelitian yang agak mirip ke arah sana. Jadi kalau saya diminta nanti mahasiswa dengan saya supaya pintar, cari jurnal. Jurnal banyak. Jurnal yang sudah jurnal nasional maupun mungkin internasional. Ya, nasional lah, jangan internasional kalau S1 mungkin. Kalau internasional ada orang yang jago bahasa Inggris bagus. Ya, jurnal ini menjadi kunci karena update. Nah, kadang-kadang saya melihat mahasiswa mengambil kuliah atau nyusun skripsi itu motokopinya tebal-tebal skripsi orang lain. Ya kan, ambil kutip, jejerin tuh skripsi orang lain tuh. 1, 2, 3 ada 5, track. Nah, itu yang saya pikir oke. Tetapi rasanya mungkin ada yang lebih bagus. Satunya adalah coba cari yang orisinilnya dari jurnal ya. Cari jurnal, cari buku babonnya. Jadi kalau mau meneliti itu babonnya apa? Kalau kita misalnya ada behavioristik, cari itu buku babon behavioristiknya. Kemudian cari tuh buku-buku. Jadi kalau kita ingin meneliti itu cari bukunya dulu gitu. Jangan sampai kita neliti bukunya nggak punya, repot tuh nanti nyusunnya ya. Nah, itu dalam studi literaturnya harus seperti itu. Kemudian kerangka teori, ini berisi uraian tentang teori, temuan, bahan penelitian lain. Nah, ini boleh. Kerangka teori ini bisa diambil tentang teori, temuan, atau bahan penelitian lain. Jadi bukan berarti kita tidak boleh melihat skripsi orang lain, boleh gitu kan. Tetapi cobalah kalau bisa ngambil juga bahan yang murninya gitu. Nah, ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya dalam perumusan masalah. Jadi ketika kita berbicara kerangka teori, maka tetap lepas daripada rumusan masalah atau studi literaturnya yang kita angkat untuk kajian teori biasanya. Saya cepat, kemudian nanti mungkin selintas-lintas saja ya. Selanjutnya mungkin nanti akan lebih banyak nanti oleh Bu Wiwin ya. Kalau saya hanya tidak bisa, mungkin mohon maaf nih, tidak bisa tiap pertemuan ya. Jadi hanya selintas-lintas saja. Ini contoh susunan kerangka teorinya. Misalnya kerangka teori variabel terikat yang ingin didetil. Nah, tadi betul kan? Jadi kalau kita berbicara kerangka teori, makanya cari judul permasalahan yang bisa dimudahkan kita. Ada bukunya. Jangan sampai kita buat judul, oke, good judulnya.
Tapi bukunya nggak ada, lama itu nyusunnya. Nggak selesai Anda jadi sarjana. Begitu kan? Jadi kalau kita membuat sebuah penelitian, yang hebat itu adalah cari masalah, oke, setelah itu cari buku. Hunting ke perpustakaan di UPI lah, jurusan BK, ke mana gitu ya. Ya yang sini saya sarankan sih ke sana. Di UPI itu banyak tuh jurusan di jurusan BK, di perpustakaan, atau Anda cari itu di Google, kemudian cari juga mungkin di buku-buku di Palasari, di mana, di Gramedia, cari jurnal kan gitu. Kalau saya sarankan, saya sekali lagi harus ada jurnal ya. Jadi di dalam sebuah penelitian itu yang hebat adalah ada jurnal tercantum tuh. Jurnal yang terkait dengan yang akan jurnal orang lain ya, yang agak mirip-mirip dengan Anda yang diteliti kan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kemudian pengertiannya ini ya diambil variabel bebas yang ingin diteliti. Sekali lagi saya minta teorinya itu kalau bisa itu lebih dari 2 variabel. Jangan pengaruh ini terhadap ini. Kalau bisa ada 3 lah harapan saya. Sehingga ada 2 aspek yang kita akan tembak lebih dalam lagi. Nah, ini contoh penulisan kajian teori ya. Misalnya layanan bimbingan PDP-nya gitu kan, kecil sekali ya. Sorry. Nah ini, nanti. Nah ini kecil nih penulisannya. Nah jadi ketika kita contoh penulisan kajian teoritis, yang paling penting itu adalah layanan bimbingan pengertiannya, kan gitu. Apa itu pengertiannya? Kemudian prinsip-prinsipnya apa? Kemudian tujuannya apa? Langkah-langkahnya bagaimana? Dan sebagainya. Jadi tolong lebih rinci ketika kita berbicara menulis kajian teoritis ya. Ini selintas-lintas saja. Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis itu apa? Dugaan sementara. Hipotesis itu. Ya, kalau di itu jika titik-titik maka titik-titik kan gitu kan. Jika apabila pendekatan konseling emergensi diterapkan maka anak-anak akan sembuh kan gitu ya. Jadi artinya hipotesis ini mengatakan bahwa yang Anda lakukan sebuah penelitian ini akan menyembuhkan. Jangan sampai hipotesis penelitian itu justru ditolak. Jadi kan ada hipotesis penelitian itu HO atau dan sebagainya itu cukup luar biasa nanti dalam penelitian. Nah ini, jadi pernyataan tentatif ya yang merupakan dugaan. Dugaan kita ketika meneliti ini harus ada dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati ya, yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Dugaan sementara, pernyataan tentatif, pernyataan yang belum benar tetapi sebuah hipotesa. Nah, hipotesa dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti, misalnya seorang peneliti akan melakukan penelitian terkait layanan bimbingan WIDEP. Nah, maka agar dapat menurunkan hipotesis yang baik, sebaiknya peneliti membaca dan memahami GRAND dulu. Nah, makanya saya pikir kalau ada yang kaitan pendekatan bimbingan WIDEP atau apa namanya terserah, nanti obatnya yang akan dikaji, tolong dalami dulu. Salah satunya ambil dulu buku babonnya tentang WIDEP. Ya, jangan langsung ambil skripsi orang lain, pusing karena beda gaya dan beda mungkin obat untuk apa. Jadi WIDEP-nya ini WIDEP murni. Kalau bisa cari itu di jurnal yang berkaitan dengan jurnal ke WIDEP itu. Kalau misalnya Anda mengangkat bimbingan kelompok atau mungkin konseling kelompok atau mungkin konseling bermain peran atau bimbingan klasikal, ya itu harus jelas bukunya apa, buku babonnya. Jadi kalau meneliti mahasiswa itu selalu tanya, mana buku babonnya? Anda mau neliti apa kan gitu kan? Ini Pak, oke. Kalau saya enjoy aja. Bukunya mana? Yang udah ada, ini Pak. Oke. Kemudian jurnalnya mana? Ini Pak. Kalau semua udah ada, di rumah tuh tinggal ngerjakan. Tapi kalau Anda tidak punya, pusing. Ya kan? Anda berkali-kali ke dosen tanpa membawa bahan,
yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan susah. Jadi kalau saya mengatakan udah bawa bahan belum? Jadi ketika kita berbicara dengan dosen, kalau saya prinsip ke mahasiswa itu mana bahannya? Coba saya perlihatkan bahan. Ini Pak, oke. Mana bahan utamanya? Jadi kalau saya melihat bahan pokoknya apa? Satu, bahan pokok itu buku babonnya mana? Anda miliki nggak buku itu? Jangan sampai punya jadi sarjana bimbingan konseling kaitan bioperistik, ketika ditanya mana Anda sarjana yang mengangkat judul bioperistik, mana bukunya? Nggak punya, kan aneh. Masa sarjana yang skripsinya bioperistik nggak punya buku bioperistik, kan aneh. Aneh sekali. Nah itu kan nanti kan di dalam sidang, mana bukunya Anda? Kalau saya tanya gitu. Saya ngambil dari skripsi, kalau di skripsi itu dibohongin oleh orang lain mau gimana? Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini maksud saya. Jadi sekali lagi tolong ya. Nah, itu mungkin kaitan dengan hipotesis. Ini adalah pernyataan, ini kaitan dengan diturunkan dari teori yang berkaitan masalah yang akan kita teliti. Oke, kemudian ini juga kebenaran sementara yang diuji kemudian karena itu hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran sebuah teori. Apakah teori ini benar enggak? Yang pendekatan konseling ini, kan pendekatan konseling itu adalah ciptaan orang tuh. Benar enggak bisa menyembuhkan penyakit di dalam variabel terikat itu? Oh benar. Gimana prosesnya? Kan diuji. Gitu. Nah kemudian diuji bukannya apakah hipotesis betul menjadi sebuah teori. Dan diturunkan suatu teori yang sudah ada, kemudian kebenarannya akhirnya memunculkan teori baru. Teori baru inilah yang Anda kaji. Jadi teori yang nanti akan muncul adalah teori hasil penelitian skripsi Anda. Skripsi Anda bisa jadi sebuah buku. Dari mana? Dari hasil teori orang lain yang dikawinkan dengan permasalahan, jadilah sebuah buku. Keren tuh. Bisa dijual tuh. Kalau hasil penelitiannya itu benar. Tapi kalau hasil penelitian asal-asalan ya susah, orang tidak akan laku itu bukunya kalau ditulis. Ya. Nah, kemudian hipotesis ini dalam metode kombinasi bergantung pada rumusan masalah. Sekali lagi, rumusan masalahnya harus jelas. Jika rumusannya berupa penurunan dari metode kuantitatif, nah itu maka dipastikan masa itu dapat memunculkan hipotesis penelitian. Kalau kaitan kuantitatif itu apa? Angka ya. Kalau kuantitatif itu berupa angka-angka atau kuantitas. Tapi kalau kualitatif, penelitiannya adalah kualitatif, kan ada pendekatan kualitatif, ada pendekatan kuantitatif. Kuantitatif itu dalam bentuk statistik, angka-angka. Tapi kualitatif itu dalam bentuk deskriptif, gitu kan. Nah, kemudian rumusan masalah pada penelitian komunitas tidak dapat dimunculkan. Kita di sini adalah metode kualitatif yang bertanya terhadap proses temuan di dalam bagaimana proses konseling WIDEP ini ditingkatkan. Jadi rumusan masalah metode kombinasi tidak dapat dimunculkan kita merumuskan masalah dengan turunan metode kualitatif. Jadi kualitatif ini terkait dengan prosesnya atau temuan di lapangan yang terkait bagaimana proses WIDEP-nya. Tapi kalau di sini mungkin pengaruh dampak itu biasanya kuantitatif dalam bentuk angka. Nah ini hipotesis penelitiannya tidak dapat dimunculkan manakala kita menentukan masalah dan tidak dapat diturunkan ke dalam hipotesis penelitian karena bersifat kualitatif atau deskriptif fenomenologis. Nah ini saya pikir hipotesis penelitian yang baik di sini harus apa ini di situ. Kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Kalau variabel tergantung itu variabel terikat. Jika variabelnya itu ini ya, saya langsung. Kemudian juga ini hipotesis yang baik bisa dilihat oleh Anda semua. Nanti bahannya mungkin bisa minta ke Bu Win ya, sama juga Bu Nada, harus dinyatakan dalam secara jelas. Kemudian harus diuji secara empirik ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini jenis-jenis hipotesis penelitian. Ada hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar yang dikaji, kemudian ini yang disebut dengan hipotesis penelitian kerja. Ya, ini. Misalnya ada pengaruh layanan terhadap ini enggak? Kemudian ada proses menganggap benar hipotesis yang kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Artinya
kalau kita menggunakan di hipotesis 1, ini ada yang kaitan dengan secara empiriknya itu ada pengumpulan hipotesisnya dengan data-data yang dikumpulkan dalam bentuk tadi penelitian kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini yang kedua adalah hipotesis operasional. Nah, ini merupakan hipotesis yang bersifat objektif. Nah, jadi beda ya. Ada yang tadi dikatakan hipotesis kerja, ada hipotesis operasional. Ini hanya sebagai pengetahuan aja bagi Anda semua. Merupakan hipotesis yang bersifat objektif. Apa adanya objektif itu, ya, tidak diada-adakan, tapi apa adanya. Merumuskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasar saja, tidak, tetapi berdasarkan objektivitasnya, berdasarkan kondisi real. Nah, peneliti ini ya, itu mungkin yang kaitan dengan, nah ini hipotesisnya bersifat objektif, netral, atau di situ secara teknis disebut hipotesis HO ya, digunakan untuk memberikan keseimbangan pada peneliti, karena peneliti di sini yakin bahwa Anda itu ini benar gitu, ini bisa sangat mempengaruhi gitu kan. Nah, atau di situ dikatakan bukti yang diperoleh selama melakukan penelitian. tidak ada pengaruh layanan Bing Wadep terhadap kemandirian Anda. Jadi ini dilihat dari kondisi real yang ada. Kemudian di sini ada jenis-jenis hipotesis penelitian. Yang ketiganya adalah hipotesis statistik ya. Ini merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Statistik itu dalam bentuk angka-angka. Nah, ini dirumuskan berdasarkan penelitian terhadap populasi dalam bentuk angka-angka tadi. Ada hipotesis deskriptif, komparatif, asosiatif, dan kausal. Nah, ini yang sering biasanya dipakai oleh para mahasiswa S1 yang saya lihat. Ya. Hipotesis deskriptif ini kaitan deskripsinya, gambaran. Kalau komparatif perbandingan. Kalau asosiatif asosiasi atau hubungan. Kausal dampak. Ini biasanya itu anak-anak S1 ini sukanya di sini. Tapi kalau yang tadi itu biasanya untuk S2, S3 gitu ya. Nah, ini hipotesis deskriptif ini jawaban atau dugaan sementara terhadap masalah deskriptif atau hubungan antara variabel tunggal. Sehingga hipotesis ini tidak ditarik dari masalah yang memiliki hubungan langsung dengan variabel tunggal. Jadi deskriptif di sini jawaban atau dugaan sementara terhadap masalah deskriptif yang Anda jadi peduli penelitian nih, hubungan dengan antar variabel tunggal tadi. Variabel satu dengan yang lain, satu tunggal gitu, tidak ada cabang yang lain. Nah, kemudian ini hipotesis komparatif pembandingan, yaitu dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan mengenai perbandingan tadi kan saya sebutkan antara dua variabel peneliti yang dilakukan. Contoh, variabel penelitian yang dilakukan mengenai perbedaan hasil pembelajaran metode pedagogi dengan metode pembelajaran konvensional. Jadi kalau kita berbicara tentang perbandingan nih, perbandingan ini kan sekolah ya. Kita berbicaranya jangan berbicara ini mungkin di dalam konseling ketika kita komparatif itu pembandingan sekolah satu dengan sekolah yang lain dalam layanan bimbingan konseling, gitu kan? Maka, nah ini apakah ada perbedaan nggak metode pembelajaran yang kaitan dengan sekolah yang menggunakan layanan behavioristik dengan yang bukan behavioristik kan gitu? Kalau dalam bimbingan ini kan dalam pembelajaran saya. Ini udah berbicara ke pembelajaran nih, bukan ke konseling ya. Nah, jadi kita akan membandingkan. Kalau kita membandingkan sebuah hipotesisnya di beberapa sekolah, lebih dari satu sekolah layanannya. Atau mungkin membandingkan di satu kelas satu dengan yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini dari rumusan masalah hipotesis komparatif. Di sini tidak ada perbedaan hasil belajar antara model pembelajaran pedagogi dengan pembelajaran konvensional. Nah, di sekolah A ini contohnya ya. Kemudian ada perbedaan hasil belajar ini metode pembelajaran yang pedagogi dengan metode. Apa itu dijelaskan? Hasil rumusan masalah ini. Tidak ada apa hasilnya, kalau ada apa hasilnya. Nah, ini posisi asosiasi tadi, dugaan atau rumusan masalah yang mempertanyakan mengenai hubungan. Jadi misalnya gini, hubungan minat siswa dengan perencanaan karir di SMP
atau kelanjutan studi. Kan itu hubungan. Bagaimana sih hubungan minat bakatnya dengan perencanaan karirnya kan? Bagaimana nih minat bakat anak dengan perencanaan karir? Dengan pendekatan apa gitu kan? Nah, ini contohnya adalah sebagai berikut. Dilakukan mengetahui hubungan kemandirian belajar dengan kecerdasan emosi, dibuat rumusan masalahnya seperti ini. Hubungan ya, hubungan tadi ada asosiasi, ada komparatif. Oke, saya cepat aja ya. Nah, ini adakah hubungan antara kemandirian belajar dengan kecerdasan emosi? Ini hubungan. Jadi kalau misalnya judulnya itu ketika kita berbicara kemandirian di dalam judul belajar dengan kecerdasan emosi misalnya, ada nggak kok nyambung nggak deh bahwa yang emosinya bagus, yang seimbang ini belajarnya pun bagus kan gitu. Nah, melalui apa? Rumusan masalah. Tidak ada hubungan dijelaskan gitu. Jadi hipotesis-hipotesis ini sebetulnya adalah dugaan-dugaan yang kita lakukan di dalam sebuah penelitian. Nah, ini klausal ini juga sama, dari rumusan masalah penelitian mempertanyakan mengenai pengaruh ya, faktor pendidikan yang mengetahui tidaknya pengaruh layanan web terhadap kemandirian belajar. Ini ada lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan. Nah, ini sebentar lagi ya, saya cepat aja nih. Nah, ini hipotesisnya rumusan masalah berikut, adakah pengaruh layanan? Silakan ya, tidak ada pengaruh layanan. Ini ketika kita berbicara ini rumusan masalah secara besar, maka ini diturunkan, ditarik beberapa hipotesis. Tidak ada, kalau memang tidak ada. Kalau ada, ya apa? Gitu kan. Jadi bisa terjadi, bisa tidak ada, itu kan dugaan sementara kita. Nah, ini langkah-langkah penyusunan hipotesis, menyatakan menyusun dua hipotesis, yang satu adalah yang benar dan bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, jadi menyatakan dua hipotesis dan silakan peneliti kemudian menguraikan data yang dievaluasi, kemudian melakukan analisis, dilakukan penolakan sebagainya. Silakan, ini langkah-langkahnya ya. Saya cepat aja, ini contoh hipotesisnya nih. Jika titik-titik, nah jika rumusan masalah adakah pengaruh layanan bimbingan terhadap kemandirian belajar? Ini contoh rumusan masalah. Ya, apakah pengaruh layanan ini kemudian ada pengaruh layanan bimbingan? Kemudian hipotesis operasional Anda tidak ada pengaruh layanan dia terhadap ini kalau HO-nya ditolak. A kalau diterima ada pengaruh. Jadi sangat tergantung hipotesis kita ketika kita membuat sebuah hipotesis. Nanti dengan sendirinya Anda akan paham ya ketika membuat penelitian. Sekarang kalau Anda masih udah mulai denyut-denyut kepalanya pusing, itu udah bagus, udah mikir. Tapi kalau tidak tahu sama sekali, gitu-gitu aja, itu yang salah. Berarti nggak mikir. Tapi aduh udah mulai pusing nih. Udah bagus, udah mikir tuh. Tapi kalau udah apa ya? Udah gawat tuh. Jadi kalau oh iya, pusing nih. Kalau Anda udah mengatakan pusing di mode penelitian udah bagus, udah mulai ngerti berarti. Nanti dibaca sekali lagi bisa. Nah, saya pikir itu ya Ibu sekalian, pertemuan ini. Jadi berdasarkan proyek tugas 1 yang telah direvisi, silahkan susun operasional, kerangka teori, serta hipotesis penelitian dalam penelitian Anda. Jadi tugasnya itu ya. Jadi kalau saya lihat tugasnya ini. Jadi Anda seperti pertemuan ini tolong mungkin berdasarkan tugas proyek 1 dan 2 yang telah Anda revisi ya. Udah direvisi kan, nanti dengan Bu Win, kalian ke Bu Win aja. Saya mungkin minggu depan saya tanggung apakah saya ini juga lagi di Pontianak nih ya. Lagi ada, ini sebentar lagi juga harus ada rapat dengan Pak Dirjen. Silahkan disusun definisi operasional yang tadi ya. Kemudian kerangka teorinya seperti apa, serta hipotesis penelitian dalam penelitian Anda. Jadi ini tugasnya yang tadi dikumpulkan ke Bu Win, yang ke Bapak. Nah, nanti saya hanya mungkin melakukan seperti itu. Nah, ini sumber rujukannya bisa Anda cari tuh buku-bukunya ya. Riset, pendekatan kuantitatif, cari bukunya. Jadi kalau mau udah mengontrak penelitian harus sudah mulai beli buku metode penelitian, baca sendiri gitu ya. Sehingga kita bisa lakukan. Saya pikir itu aja mungkin dari Bapak ya. Ini ada waktu
menit. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada yang ditanyakan dan saya minta ya KM-nya. KM-nya udah datang belum sekarang? Atau sekretaris kelasnya? Saya minta laporan ya. Minta laporan untuk yang aktif siapa gitu. Di hari ini yang nanya siapa? Tolong WA ke saya. Ya, yang aktif siapa? Yang bertanya siapa? Yang menjawab siapa? Karena nanti akan terhadap proses penilaian. Silakan, ada waktu kurang lebih 10 menit. Kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya ingin menanyakan Pak terkait penulisan dalam proposal ini. Apakah untuk baiknya itu gitu, yang lebih baiknya dalam proposal ini memakai footnote apa tidak, Pak? Oh, itu udah kepada penulisan ya? Iya, Pak. Ya. Itu sebetulnya saya pikir itu ada di dalam, belum dijelaskan ya? Belum sampai ke sana ya? Kalau footnote belum, Pak. Oh iya, belum. Ya, jadi gini aja. Jangan sampai kita kejebak ya dengan hal-hal seperti itu. Jalan dulu aja kalau saya. Jadi kalian Anda semua silahkan biasakan coba cek apa gaya selingkung di IKIP Siliwangi. Apa menggunakan seperti itu? Kalau menggunakan seperti itu jalankan. Kalau tidak, oh enggak Pak, tidak, ya jangan. Ya, jadi kita sangat tergantung kepada, kita tidak bisa menyamakan. Oh IKIP Siliwangi, UPI, Unpas, nggak bisa. Jadi sangat tergantung mungkin kebijakan di situ, kebijakan akademik ya di kampus itu. Ketika misalnya yang biasa kita menggunakan itu silahkan. Tapi kalau tidak tinggal dihapus gitu aja ya. Jadi jangan sampai kita kejebak memikirkan itu. Yang penting itu proposalnya jadi dulu aja, jalan dulu aja, gitu kan. Nanti ketika ada perbaikan hal-hal yang kecil, coba dilihat kalau saya tidak terlalu kaku ya, ketika memang itu diperbolehkan oleh kampus dan sebagainya, jalan aja. Oh tidak boleh, kita ngikut aja gitu, karena memang sangat tergantung kebijakan ya di situ. Itu aja ya dari Bapak ya. Ada lagi? Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Bu Nur ya. Ya, siapa? Halo. Nggak kedengaran nih. Sudah terdengar. Sudah, gimana Bu Siti ya? Ya. Tadi Bu Nur, ya? Bapak maaf, apakah nanti PPT-nya bisa di-share? Itu bisa ada ya di Bu Siti ya, atau mungkin di-share ini? Insya Allah nanti di-share Pak di grupnya. Oh ada ya, oke Ya. Baik tuh, ada tuh dari Terima kasih Bu Bapak. Ya nanti gini ya. Jadi gini, nanti Bu Wiwin yang lebih banyak ya. Kalau saya hanya sebentar aja, karena terus terang aja ini udah mulai dihelo-helo Pak Dirjen nih. Harus sibuk Bapak, sehat selalu Bapak. Salam kenal, hatur nuhun pisan Pak dinten ayeuna. Beda kalau sama suhu mah aduh langsung ngartos. Amin, sama aja. Iya, jadi gini Bu, ini tadi dari Bu Win sudah ya. Jadi Bu Siti, kaitan dengan teknisnya, silakan hubungi Bu Win ya. Kalau Bapak mungkin saya pada substansi dan filosofi yang dalam. Jangan sampai kita salah rel, itu aja kalau saya. Jadi ketika misalnya ini udah on the track, oke, jalan aja. Dan sekali lagi, biasanya orang kalau nulis jalan dulu aja, tembak terus ya. Ketika kita jangan mikir kemana-mana, jalan dulu. Nanti kan ada ketahuan kesalahannya. Oh ini salah, baru kita diskusi. Jangan ngomong masalah dulu. Apa jalan dulu aja. Bismillah gitu kan. Ketika harus revisi ini, revisi jalan. Jangan sampai kita bicara belum berbuat. Ya. Jadi kalau ingin selesai tepat waktu, yang saya alami ya. Saya S1 itu kayaknya 3,5 tahun beres deh. 4 tahun. S2 2 tahun saya. S3 3 tahun beres. 3 tahun lebih ya. Beres. Susah tuh. BK itu ya, susah sekali jebol itu untuk di situ. Banyak yang DO di situ. Tetapi kuncinya apa? Rahasianya. PD.
Salah satunya adalah cari buku. Kalau penelitian ambil tuh metode penelitian, cari buku, jangan pinjem. Jadi kalau menurut saya malu kalau kita udah majelis sarjana nggak punya buku metode penelitiannya. Punya Tokopedia penelitian? Nggak punya. Wah, malu. Menurut saya Bu Win cek dulu mahasiswa punya buku nggak. Jangan sampai nggak punya buku metode penelitian, kan kacau itu. Harus Pak, harus Gitu. bisa. Satu. Yang kedua, jurnal Bu. Mesti cari jurnal, kan banyak ya. Untuk pinter ya. Saya ingin BK di Siliwangi ini tampil beda. Tuh ya. Bagus gitu ya. Punya kemandirian, punya keyakinan, punya optimis gitu ya. Dan insya Allah mungkin mudah-mudahan saya minggu depan bisa masuk. Kalaupun tidak mungkin oleh Bu Wiwin aja-jalan. Kalau Bapak mah karena ini diundang oleh Bu Rektor. Dulu sih sebetulnya saya harus masuk ya. Kalau dulu waktu oleh Pak Heris. Tapi saya nggak bisa sekarang ini dipaksa lagi untuk masuk. Ya iyalah. Insya Allah gitu ya. Bismillah. Selagi bisa mudah-mudahan. Itu aja mungkin Bu Wiwin ada tambahan silahkan. Pak, ini rekan-rekan mahasiswa kita teh sebenarnya kan sudah mengumpulkan judul, tapi sepertinya overlap Pak. Kan salah satu yang menjadi harus dievaluasi dari prodi kita adalah prodi kita bimbingan konseling terlalu ke psikologinya. Begitupun judul-judul yang rekan-rekan mahasiswa ajukan. Jadi mohon arahan dari Bapak. Alhamdulillah hampir sekian persen mahasiswa hari ini hadir. Bagaimana ya gitu kekhasan BK berbeda dengan psikologi di mana gitu. Bu Win juga sudah menjelaskan, tapi alangkah lebih bagusnya langsung dari suhunya. Baik, ini Bu Win. Awas hati-hati ya, Anda ini bukan psikolog loh keluarannya. Anda ini adalah konselor. Hati-hati. Area kita adalah preventif developmental. Bukan kuratif. Ya. Kalau kuratif, penyembuhan, ngurus orang gila dan sebagainya itu adalah terapis. Kaitan dengan permasalahan yang ngejelimet seperti itu psikolog. Tapi kalau kita kaitan dengan preventif, pencegahan, developmental, itulah konseling. Jadi ketika kita berbicara masalah yang ini terapeutik, bahaya itu. Harus buka psikologi gitu ya. Jadi kalau tolong kaitan dengan penelitian ciri khas BK, angkat sekali lagi tidak lepas dari 4 bidang layanan. Awas, itu kuncinya. 4 bidang kan kita ini. Ada yang namanya bimbingan karir, itu. Kalau mau ngangkat judul bimbingan karir, ambil dari bimbingan karir. Banyak kan? Perencanaan karir, itu angkat tuh. Ya. Kemudian misalnya anak melanjutkan studi dari SMP ke SMA, SD ke SMP, kan itu karir. Kemudian yang kaitan dengan kesulitan. Kalau misalnya anak yang kaitan dengan anak-anak misalnya stres. Stres itu bukan urusan kita loh. Awas hati-hati. Ya. Jadi kita ini lari bagaimana anak-anak mungkin sebelum stres. Gitu ya. Jadi BK itu sebelum stres. Gimana nih sebelum stres supaya tidak stres kan gitu. Contoh misalnya judulnya adalah misalnya kaitan menggunakan konseling misalnya itu prodian itu apa tuh Bu Win, lupa lagi saya. Yang proid itu analisis mimpi ya. Yang misalnya kaitan pelajaran atau pendekatan humanistik kan ada yang namanya humanistik, pendekatan konseling humanistik. Dikaitkan misalnya dengan apa tuh? Lari kaitan dengan sosial. Sosial ini hati-hati ya. Apakah mungkin cara berteman kan itu jelas kan. Kemudian mungkin dia minder. Nah, minder bisa oleh kita loh. Minder bisa oleh kita. Itu ranah konseling loh. Tapi kalau kita udah yang namanya dia suka bentur-benturkan kepala, jadi apa itu udah urusan. Aduh, hati-hati, awas. Ini lari ke psikolog ya. Tolong mungkin yang paling penting nih tugas saya, mahasiswa yang ada di sini supaya paham, coba deh ke perpustakaan. Ini langkah yang cepat ya. Langkah menurut Bapak, coba langkah tercepat adalah Anda datang ke perpustakaan yang khusus skripsi BK, baca di situ. Coba cari judul-judul BK, coba ke UPI. Ya, ke UPI kan ada jurusan tuh, jurusan BK. Datang ke sana. Ya, Anda datang ke sana ke perpustakaan
lihat judul-judul BK, nanti akan dengan sendiri akan mengkristal dalam tubuh kita dengan melihat judul itu. Dan kita akan terjadi warna yang jelas tentang BK itu. Ya, awas sekali lagi, kalau ke psikolog nggak bisa. Psikolog itu terlalu dalam, ya, karena kan nggak bisa masuk terlalu ranah ke situ. Ya, nanti kita justru kecuali kalau misalnya jurusannya psikologi. Tapi kalau kita kaitan dengan bimbingan konseling, sekali lagi kita adalah developmental, satu perkembangan, yang kedua preventif, itu aja. Tidak kuratif. Kuratif ini udah lahan psikolog, lahan psikiater. Kita hanya development, tadi preventif. Itu aja mungkin Bu Win, langkah yang paling cepat untuk instan datang ke perpustakaan yang ada jurusan BK di Bandung ini. Bisa kan semua ya? Harus dijadwalkan berarti Pak. Iya, oke. Baik, itu aja Atur mungkin dari nuhun saya. Bapak, mangga. Kami. Silakan mungkin dipoto aja untuk laporan Bu Wiwin aja lah. Saya nggak akan melaporkan. Mohon mangga. Enggak. Silakan dibuka ininya Kameranya. Saya tutup dulu nih ya. Oke. Kameranya sebentar.